Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia dan akan membahas tentang membuat surat lamaran kerja yang disusun oleh saya sendiri, Zakia Ulfa, dengan NIM 2021 0306 132. Surat lamaran kerja adalah surat lamaran dari seseorang yang memerlukan pekerjaan kepada orang atau pejabat suatu organisasi atau lembaga yang dapat memberikan pekerjaan atau jabatan. Pada umumnya, seseorang yang memerlukan pekerjaan akan mengajukan lamaran setelah ia memperoleh informasi tentang lowongan yang biasanya diperoleh dari teman, kenalan, rekan kerja, iklan koran, internet, dan media-media massa lainnya. Surat lamaran pekerjaan ini berisi penjelasan tentang kemampuan atau kapasitas yang dipunya oleh pelamar yang sesuai dengan lowongan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur struktur penulisan surat. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran kerja. Biasanya ditaruh di bagian pojok kanan atas atau kiri atas. Kemudian diikuti dengan alamat perusahaan atau kantor yang ditujukan, misalnya kepada HRD atau personalia PT apa atau kampus apa gitu, untuk misalnya untuk surat lamaran dosen. Kemudian diikuti dengan perihal, sebutkan perihal apa, lamaran pekerjaan sebutkan. Kemudian diikuti dengan salam pembuka, kemudian diisi dengan isi surat lamaran. Biasanya pada isi surat lamaran itu terdapat keterangan-keterangan yang mencakup dari diri singkat, informasi lamaran pekerjaan ini didapat dari mana, kemudian diikuti dengan salam penutup, di mana kita akan memberikan harapan kita untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya setelah pemberkasan. Kemudian kita lampirkan juga dokumen-dokumen pendukung seperti CV, kartu tanda penduduk, tanda pengenal, kemudian ijazah, transkrip, dan juga surat pengalaman pekerjaan. Kemudian diakhiri dengan menuliskan nama dan tanda tangan calon pelamar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis lamaran kerja yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Tentu pada surat resmi seperti lamaran kerja kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan hindari bahasa yang bertele-tele. Menggunakan format penulisan yang tersusun rapi. Kemudian surat lamaran kerja hendaknya ditulis dengan cara manual dan memang yang membuat memang pelamar sendiri. Kemudian surat lamaran yang ditulis tangan harus ditulis oleh pelamar sendiri di atas kertas yang berkualitas baik dan tidak boleh timbal balik dan tidak harus memakai kertas bergaris. Kemudian lengkapi dengan data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan tempat melamar kerja.
Usahakan surat lamaran kerja harus necis, bebas dari coretan dan koreksian. Isi surat lamaran harus menggambarkan sifat optimis bahwa pelamar akan mampu bekerja dengan baik dan dapat bekerja baik tim maupun individu. Tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lain. Hindari menyatakan bahwa Anda menerima pekerjaan apa saja. Isi surat lamaran juga tidak boleh bernada memelas atau meminta dikasihani. Hindari untuk mempermasalahkan gaji kecuali jika ditanya pada saat wawancara kerja. Lampirkan juga surat pendukung lainnya seperti sertifikat, kemampuan, lalu surat pengalaman kerja, dan lain-lain. Beberapa tips untuk melamar pekerja, kita harus menggunakan surat lamaran yang diketik, hendaknya diketik pada kertas yang bagus, yang kualitasnya minimal HVS 60 gram, dengan jarak 1,5 spasi, menggunakan karakter huruf yang mudah dibaca. Biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan standar kantor dengan font Times New Roman. Berikut beberapa contoh surat lamaran pekerjaan. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pada contoh surat ini sesuai ya, nama tempat dan tanggal surat ini dibuat, dipilih di bagian kanan atas. Kemudian surat ini ditujukan kepada siapa, lalu salam pembuka, sedikit penjelasan tentang diri, kemudian informasi di mana informasi lowongan ini diterima, kemudian melampirkan beberapa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seperti CV, tanda pengenal, ijazah, transkrip, dan surat-surat keterangan pengalaman kerja. Kemudian ditutup dengan harapan adanya balasan untuk surat lamaran kerja tersebut, dan ditutup dengan nama dan ditutupi tanda tangan pelamar kerja. Sama halnya dengan ini, bisa nama dan tanggal bisa di bagian kanan ataupun kiri sama saja boleh dan sah-sah saja, ditujukan kepada siapa di tempat. Seperti yang tadi, ini lebih dijabarkan. Ya, bisa dilihat sendiri. Nah, kemudian yang terakhir, berdasarkan kesimpulan yang dapat saya tarik melalui PPT dan penulisan makalah yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa menulis dan mengirim surat lamaran menjadi begitu penting ketika seseorang ingin bekerja setelah lulus dari pendidikan tertentu. Mengingat pentingnya surat lamaran kerja harus dibuat dengan baik dan benar untuk dapat diterima oleh perusahaan yang kita minati. Dengan besar harapan bisa mendapat pekerjaan dari surat lamaran tersebut. Sekian dari saya. Tutup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.